Jadi saya tidak pernah berkoalisi dengan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Liman Haris di channel Sandasan. Kali ini akan sandasan tentang masalah keaktivisan di Jawa Timur dan Bangkalan. Beliau adalah adindaku tersayang sejak dari Surabaya sampai ke Bangkalan, Dinda Mahmudi Ibnu Khotib. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dinda? Dinda ini sekarang sibuk di mana ya sekarang? Lagi kayak dibilang sibuk ya nggak sibuk kan? Bu masih sibuk gitu ya? Bu masih sibuk karena TV. Dinda dulu itu Dinda Mahmudi Ibnu Khotib itu pada zamannya dulu pernah menjadi aktivis fenomenal di Bangkalan khususnya dan di Jawa Timur gitu ya, karena ruang gerakan dari Dinda itu tidak hanya di Bangkalan, di Jawa Timur, bahkan sempat ada celetukan-celetukan di masyarakat itu kalau ada persoalan tentang kenegaraan, tentang korupsi, tentang masalah kepemimpinan yang tidak becus dan segala macamnya, ada celetukan begini di kalangan masyarakat. Cek jarajaku lidaki Mahmudiaki gitu. Itu dulu gitu. Dulu. Nah, sekarang itu akhir-akhir ini celetukan itu sudah jarang saya dengar, Dinda. Ya. Gimana penjelasan Dinda tentang masalah itu? Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Aliman yang mengundang saya pada kesempatan pagi ini bersama Sandasan di Lingkar Jatim. Sebetulnya saya sebelum diundang itu tadi hanya mikir apa yang mau ditanyakan ke saya kan, seperti itu oleh Kak Aliman ini, karena saya bagaikan kayak air itu. Kak Aliman itu saya hanya satu tetes, Kak Aliman itu istilahnya laut bagi saya, karena beliau adalah guru saya kan, seperti itu. Untuk ini akan acara bagaimana bisa menginspirasi publik dan masyarakat yang masih belum tercerahkan gitu, karena Dinda ini adalah salah satu figur yang menurut sebagian banyak orang dulu gitu ya. Ya, dulu. Ini sangat inspirator gitu. Ya. Pemuda inspiratif gitu. Ya. Nah, ini saya sekedar nanyakan saja. Saya jarang sekarang mendengarkan tentang masalah Mahmudiaki lagi gitu. Seperti gini Kak, kita berpikir di zaman 2017 sampai 2005, dari 2008 sampai 2015 kita bersama-sama, termasuk panjenengan kan, seperti itu, melakukan gerakan-gerakan itu bersama-sama. Matur, Kak Matur, Fahri, Norman, Syukur, banyak ya? Ya, ada 10 orang. Saya sempat lupa nama-nama barusan. Iya. Untung Dinda mengingatkan saya bahwa saya pernah bertemu dengan mereka. Gimana Dinda? Jelaskan Dinda. Jadi kita bersama-sama, bahasanya jenengan itu, bahasanya Kak Liman, kita ketemu di tikungan seperti itu. Ketika kita bertemu di tikungan, urusan pilihan politik, pilihan gerakan dan segala macam itu kita serahkan secara bersama-sama dengan inspirasi dan ide kreativitas masing-masing. Yang penting tujuannya sampai kita kan ke Jakarta bareng-bareng, ke salah satu televisi swasta, panjenengan menjadi jubir pada saat itu, dan kita ke salah satu toko masalah Madura Provinsi, dan kita membawa persoalan ke KPK. Seperti itu. Kita akan sempat ke KPK bareng-bareng kan, seperti itu. Itu karena adanya kita tahu sendiri, sebuah tirani di Kabupaten Bangkalan yang bagaikan sebuah hal yang begitu membelit, yang harus dipecahkan secara bersama-sama. Alhamdulillah. Intinya waktu itu punya kalimatun sawa kita ya. Iya, betul. Tapi itu didasari dengan kita ketemu di tikungan karena sama-sama sudah punya keluarga dan segala macamnya. Ya. Sehingga mungkin ada banyak kesibukan masing-masing, sehingga tidak boleh kita mengikat selalu bersama dalam sebuah kegerakan dan lain-lain. Yang penting maqasidus syar'inya kalau bahasanya orang pesantren. Yang tujuannya sama. Kita sama-sama punya tujuan yang sama gitu. Jadi sekarang dengan kata lain Dinda akan menjelaskan bahwa saya
dengan dulu tetap sama Kak gitu ya. Cuma mungkin syariatnya yang berbeda gitu. Nah, syariat yang berbeda itu justru memang sekarang menjadi jarang ketika saya tidak pernah lagi mendengarkan, dan mungkin publik yang lain tidak pernah mendengar lagi Mahmudiyaki itu sudah tidak ada lagi. Berarti hanya pilihan syariatnya yang berbeda ya. Kalau dulu memang harus, kalau zaman Orde Baru kita kaderisasi terhadap mahasiswa itu kan berbeda dengan kaderisasi terhadap mahasiswa sekarang gitu ya. Jadi kalau sekarang kita berbicara rasionalitas dan informasi publik, kalau dulu bagaimana caranya kita melawan, sebetulnya kan sama dari 2008 sampai 2015 ini kita berbicara bagaimana kita melakukan gerakan dan melawan kan seperti itu. Gerakan perlawanan secara bersama-sama, secara masif seperti itu. Kalau sekarang pilihannya bagaimana pembenahan gitu ya. Pembenahan sistem di dalam. Bukan perlawanan, tapi bagaimana pemapanan gitu ya. Pemapanan sistem yang sama dengan tujuan dari gerakan perlawanan. Jadi kalau bahasanya istilahnya sahabat Muhyi ya waktu bicara dan sandasan di sini adalah pilihan aktivis itu ada dalam pilihan koalisi, ada di pilihan oposisi kan gitu. Dan sekarang Dinda memilih untuk di pilihan koalisi dengan catatan dan tujuannya masih tetap sama kan begitu. Di situ ya dengan kata lain Dinda ya. Begini. Jadi saya tidak pernah berkoalisi dengan siapapun. Oh begitu. Ataupun dengan pemerintah. Artinya masih tetap berdaulat dengan dirinya. Berdaulat dengan diri kami sendiri. Itu. Ini Mahmudi bin Khotib. Tidak pernah berkoalisi dengan siapapun. Tetap berdaulat dengan dimanapun dia berada gitu ya. Oh iya. Walaupun nanti dengan kita melakukan sebuah gerakan-gerakan yang masif dan segala macam, kita melakukan umpama datang ke kita, kan kita punya prinsip bersama-sama. Siapapun yang datang ke kita untuk minta sebuah masukan dan segala macam, kita terima karena tujuannya kita limaslahatil umat kan seperti itu. Untuk kepentingan umat kan seperti itu. Jadi dengan kata lain Dinda akan mengatakan tidak pernah berkoalisi dengan siapapun, saya tetap seperti dulu berdaulat dengan dirinya sendiri, meskipun saat ini atau sebelumnya itu sering ada berkuar-kuar di jalanan. Sekarang mungkin sudah jarang itu dilakukan, tapi saya tetap berdaulat gitu ya. Tidak bisa ketika keyakinannya itu adalah kebenaran, tidak boleh dianggap berkoalisi atau berkolusi dengan siapapun. Tetap mandiri. Itu adalah pilihannya gitu ya Dinda. Betul. Wah ini luar biasa nih, ada sebuah madhab gerakan baru Dinda kalau begini. Jadi yang penting kita betul-betul kita kan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Tujuan kita melakukan gerakan dulu apa? Karena bentuk sebuah rasa cinta kita terhadap tanah air kita dan daerah kita kan seperti itu. Karena begini Dinda, anggapan di masyarakat, khususnya di masyarakat Bangkalan tuh ya, yang sering kita dengar di masyarakat Bangkalan, anggapan di warung-warung kopi dan macamnya. Kalau Mahmudi kan dulu sering kita kenal ini Mahmudiyaki kan gitu. Ini kan luar biasa sosok Mahmudi dengan banyak cita-cita sandasan dari warung-warung sampai seperti itu, karena memang peran dan kegigihannya di waktu itu memang sangat diakui oleh publik. Akhir-akhir ini itu kan sering tidak terdengar lagi. Ini penjelasan dari Dinda adalah saya dari dulu sampai sekarang masih berdaulat dengan saya sendiri, meskipun sekarang dilihat dalam kacamata istilah berkoalisi, tapi saya tidak pernah berkoalisi dan berkolusi dengan siapapun kalau keyakinan sebelumnya yang dibawa sejak jadi aktivis sampai sekarang tidak pernah berubah kan gitu. Itu apa penjelasannya Dinda ya? Ya betul. Tapi jangan salahkan juga Dinda kalau masyarakat sekarang beranggapan seperti itu. Ada kalau bahasanya Kak Amin ada sudon kepada Dinda betul. Bahwa kemana soalnya Mahmudi dulu itu. Nah, kalau begitu jangan disalahkan Dinda. Ini penjelasannya. Atau barangkali ada penjelasan lain dari Dinda. Ya, kita melihat gini kan. Jadi manhajul fikir kita itu, proses berpikir kita itu sekarang kan harus dirubah. Nah, dari mulai gerakan masif, terstruktur dan segala macam, atau kita memilih menjadi sosok sebagai kita menjadi oh ini harus gini, oh ini harus gini, oh ini harus gini, seperti itu. Yang jelas kan begini.
apa yang dilakukan oleh saya sebagai Mahmud Hipnotif, saya sebagai pribadi yang aktivis gitu ya. Pribadi aktivis, saya telah melakukan dengan pemerintah, bukan berarti saya berkoalisi. Saya ingin melakukan sebuah pembenahan sistem yang ada di dalam. Atau di luar kan seperti itu. Seperti yang dilakukan kita dengan dinas sosial. Kan seperti itu. Dinsos. Dinas sosial kita melakukan sebuah sosialisasi dari mulai 2017, 18, 19 sampai saat ini kita melakukan sebuah sosialisasi untuk kepentingan masyarakat, yaitu DTKS. Apa itu DTKS? DTKS itu apa? Data kesejahteraan sosial. Oh iya Dinda. Sebelum masuk gitu nanti kita sadar dalam itu. Dengan kata lain, mengukur efektivitas gerakan itu sekarang Dinda melihat lebih efektif ketika memilih pembenahan dari dalam, gitu ya. Itu istilah apa namanya? Di waktu Dinda mendapatkan materi di BKD, PMI dan IKAMA baru stratak gitu ya, strategi gerakan gitu ya. Itu lebih efektif masuk di dalam. Oke, itu salah satu penjelasannya Dinda.